akan terbuka. Natriumnya akan masuk ke dalam sel, kaliumnya keluar. Itu contohnya pada saraf ya. Atau kalau pada ujung sarafnya di sinaps itu natriumnya natriumnya akan masuk ke dalam sel sehingga kalsium juga masuk ke dalam sel dan menyebabkan kontraksi otot. Gitu misalnya ya. Nah, terus kanal ion teraktivasi ligan gate channel. Nah, ligan gate channel ini ada molekul lain, nanti ada gambarnya ya, yang membuat kanal ionnya bisa terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pintu, ligan itu adalah kuncinya. Dan kita yang mau masuk adalah ionnya gitu. Jadi kalau kuncinya bisa dibuka, kita ionnya bisa masuk gitu ya. Contohnya reseptor asetilkolin, nikotinik, atau NMDA gitu ya. Nah, terus kanal ion teraktivasi intraseluler. Berespon terhadap senyawa intraseluler, misalnya kalsium dan CAMP ya. Nah, coba di sini kita lihat ya. Ini adalah resting channel, jadi dia terbuka terus. Eh, elektrolit ion itu berpindah berdasarkan apa namanya kesetimbangan ya gitu. Kalau yang ini voltage gate, jadi ketika ada impuls dia terbuka, natrium bisa lewat. Kalau ligan gate ini ada kuncinya, kuncinya nempel, natriumnya bisa masuk. Terus kalau misalnya ada molekul intrasel spesifik, dia terbuka. Ini contohnya yang nomor 4 ya, nomor 5. Nomor 3 gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya udah habis kontraksi otot. Kalsiumnya sudah banyak di dalam intrasel. Nah, dia akan berikatan lagi ke reseptor yang dibuka oleh molekul di dalam intrasel, maka si kalsiumnya bisa keluar. Sehingga kalsium itu nggak banyak terjebak di dalam sel, gitu ya. Nah, terus yang keempat ada lagi kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik atau stretch activated channel. Yang kelima, kanal ion terhubung protein G. Protein G gated channel. Misal contohnya adalah asetilkolin muskarinik. Untuk sel. Nah, kanal kalsium 2 plus ya, itu untuk airan osmotik dan hiperpolarisasi. Udah ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari awal kanal natrium. Kanal natrium itu untuk terjadinya depolarisasi. Ini pada saraf ya. Ketika yang satu terbuka, maka potensial dalam sel akan menjadi positif dan akan membuka kanal natrium di sebelahnya, gitu ya, sampai ke ujung saraf. Contoh-contohnya apa aja? Adalah obat kejang, fenitoin dan karbamazepin memperlama aktivasi kanal ion. Kembalinya kanal ion ke bentuk aktif mengurangi firing rate. Jadi dia itu membuat si kanal ionnya itu diaktifasi lebih lama. Nah, kalau anestesi lokal kayak lidokain, kokain, prokain, itu kan nggak terasa sakit tuh, impulsnya dihambat. Jadi dia berikatan dengan kanal natrium sehingga kanal natrium itu terblok. Jadi natriumnya nggak bisa masuk, impulsnya nggak bisa jalan. Gitu ya, kalau lidokain. Dah, lanjut. Nah, ini adalah kanal ion kalsium. Tadi kan udah natrium ya, sekarang kalsium. Kalsium itu dibagi jadi 4 tipenya. Ada yang kalsium tipe L, itu adalah
biasanya berfungsi untuk otot-otot, otot jantung, otot polos, otak. Ini yang sebagai target utama si anti angina dan anti hipertensi. Misalnya verapamil, nifedipin, diltiazem gitu. Nah, terus ada juga yang tipe T, T-channel. T-channel ini dia teraktivasi oleh depolarisasi yang kecil. Nah, ini merupakan target obat anti kejang. Kalau misalnya yang N-channel itu diaktifasi oleh depolarisasi yang besar, sehingga ini adanya biasanya pada ujung saraf gitu. Terus kalau P itu Purkinje. Purkinje itu berperan dalam pelepasan neurotransmitter di ujung saraf, terutama otot jantung ya, gitu. Fungsi ion kalsium antara lain pelepasan neurotransmitter saraf, eksositosis, terus histamin, sel beta pankreas, kontraksi otot ya ini dibaca aja. Nah, cara meregulasi pelepasan neurotransmitter. Jadi di sini adalah postsinaps ya dari sistem saraf gitu ya. Nah, ini adalah postsinaps dari sistem saraf. Dia akan ada 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 synaptic vesicle. Synaptic vesicle nantinya akan berikatan ke dalam membran sel. Nah, di membran sel itu terdapat reseptor kalsium, di mana kalsiumnya itu akan masuk ke dalam synaptic vesicle dan berfusi vesikelnya sehingga neurotransmitternya lepas gitu ya. Nah, terus lanjutannya adalah ini. Jadi ini sama juga ya di saraf ya. Peran kalsium dalam eksositosis. Tadi juga udah dijelasin ya. Jadi dia dihasilkan di dalam suatu vesikel gitu. Kemudian vesikelnya berfusi dan dia keluar dari sel melalui proses eksositosis. Jadi vesikelnya berfusi, keluar si mediator-mediatornya, terutama ini adalah insulin gitu pada sel beta pankreas. Sebentar ya. Nah, lanjut. Kemudian peran kalsium dalam kontraksi otot. Jadi tadi kalsium itu harus berikatan dengan reseptor kalsium, yaitu si kalmodulin. Nah, nanti ketika sudah berikatan akan menjadi kalmodulin dependent protein kinase, jadi CAM kinase. Nah, CAM kinase nanti akan membantu untuk berikatan antara protein aktin dan miosin pada kontraksi otot gitu ya. Ini nice to know aja sih. Ya, nanti itu dia berikatan. Jadi kayak tali tambang gitu ya. Nah, terus contohnya antagonis kalsium, nifedipin, verapamil, diltiazem, antihipertensi, anti angina. Jadi dia itu memblok si kalsium sehingga tidak terjadi kontraksi otot. Ototnya itu adalah otot pembuluh darah sehingga terjadilah vasodilatasi gitu ya. Bagaimana menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam dan di luar sel agar konsentrasinya ini jadi ada tadi misalnya kanal ion yang diaktifkan oleh sesuatu molekul di dalam sel. Kalsiumnya sudah banyak, kalsium berikatan dengan pompa ATP, pompa CA ATPase, sehingga kelebihannya akan dipompa keluar oleh
pompa CA, ATPase gitu. Tadi udah natrium udah, kalsium udah, sekarang kalium. Kalium ini dia menyebabkan aliran, untuk repolarisasi dan mengatur resting ya, biasanya untuk, ventrikel. Jadi kalau kanal kaliumnya malfungsi, jadi terjadi aritmia gitu ya. Nah, obat-obat yang memblok kanal, kalium itu adalah, sulfonylurea. Jadi, dia, memblok kanal kalium pada pankreas, sehingga tidak terjadi depolarisasi dan, sekresi insulinnya meningkat gitu ya. Nah, sekarang kanal ion, Cl. Nah, kanal ion Cl ini dia, regulasi volume dan homeostasis ion. Fungsinya ya transport epitel, regulasi elektabilitas. Jadi pokoknya ini adalah kebalikannya dari natrium ya. Ini adalah, reseptor-reseptor si Cl tadi. Sebenarnya kenapa banyak? Karena reseptor natrium itu juga sama banyaknya dengan Cl, di mana ada reseptor natrium, di situ ada reseptor Cl, gitu. Di situ ada kanal ion Cl gitu ya, di mana ada kanal ion natrium gitu. Nah, contohnya adalah, apa, lubiproston mengaktifkan kanal ClC2 sehingga meningkatkan sekresi cairan ke lumen usus. Jadi bisa untuk, konstipasi ya, gitu. Aksi kerja obat dengan reseptor. Tadi udah dengan kanal ion, sekarang dengan reseptor. Reseptor umumnya di membran sel. Aksi kerja obat dengan reseptor seperti kunci dan gembok, tadi yang udah dijelasin ya. Terus efek respon yang ditimbulkan adalah sebanding dengan jumlah reseptor, berinteraksi dengan obat sebanding dengan kompleks reseptor yang terbentuk. Aksi kerja obat tanpa perantara reseptor, yaitu, dia non-spesifik ya, misalnya tadi osmotik yang mannitol, MgSO4, kalau asam basa tadi antacid gitu ya. Kalau molekul kecil tadi, ini jarang sih, sama, kalau masuk ke dalam komponen sel itu adalah obat kanker ya. Reseptor, as drug target. Jadi, dia bersifat ada 2, ada agonis sama antagonis ya. Kalau agonis itu dia mendukung kerjanya, kalau antagonis dia lawannya. Gitu ya. Nah, nanti dijelasin di obat-obat saraf otonom deh kalau ininya. Nah, kalau dengan enzim tuh gimana? Kalau dengan enzim itu dia dibagi menjadi 2 berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu inhibitor kompetitif dan, substrat palsu. Jadi kalau inhibitor kompetitif itu, obat dengan, substansi fisiologisnya, berlomba ya, berlomba untuk, menduduki reseptor yang sama gitu. Tapi yang satunya tidak ada yang satunya kalau menduduki nggak menghasilkan efek yang sama gitu. Jadi inhibitor kompetitif. Kalau misalnya substrat palsu, itu, mengalami transformasi untuk, mengganti jalur normal. Jadi, si oleh yang dihasilkan oleh enzimnya itu berbeda produknya, sehingga metabolismenya juga akan berbeda. Contohnya apa? Contohnya ini, jadi ini kan ceritanya enzim ya, ini substrat. Normalnya enzim ketemu substrat. Dia aktif, terus terjadilah produknya rilis, 2 biji ini. Nah, kalau inhibit, dia itu nempel di dalam tempatnya substrat, sehingga substratnya nggak bisa masuk. Inhibit yang, eee, substrat palsu, dia nempel di sini, di tempat substrat, jadi produknya nggak kayak gini, nggak kotak sama bulat ini, produk yang lain, gitu. Konsentrasi dan reseptor obat ya. Ini nice to know aja, berbanding lurus dengan respon obat,
Jadi obat A lebih poten dibanding obat B, tapi keduanya memperhatikan efikasi yang sama. Jadi obat yang dibilang lebih poten itu efikasinya bisa aja sama gitu ya. Oke, sekian untuk yang farmakologi molekuler. Mungkin ada yang mau nanya atau bingung atau kecepatan? Gimana? Gimana? Putus-putus tadi suaranya? Izin tanya, Bu. Iya. Kenapa kalau setiap Iya, jadi dan kalau membutuhkan misal NaCl, kenapa ya, Bu? jadi sebenarnya pada saat diare itu kan kalau pada komposisi ion dalam tubuh ya apa namanya? Kalium itu kan banyak di ekstrasel. Ekstrasel tuh nggak harus di pembuluh darah, di interstisial, di ruang antar sel. Ketika misalnya dia diare, ya, itu kan berarti apa? Cairan yang dari interstisial itu kan tertarik ya, tertarik ke luar ke dalam lumen usus sehingga dikeluarkan lewat feses gitu ya. Nah, cairan yang di luar yang tertarik itu kan berada di interstisial, bukan di intrasel. Nah, di interstisial itu memang banyaknya kalium. Kalau misalnya kebutuhannya sebenarnya balance aja karena kalium itu kan juga ada juga di dalam sel ya. Diharapkan dengan diberikannya NaCl yang satu diharapkan dengan diberikannya NaCl natriumnya bisa masuk ke dalam sel dan kaliumnya keluar menggantikan itu satu. Yang kedua, kalau misalnya diinfus itu bukan cuma NaCl toh. Jadi dia ada kaliumnya juga gitu, ada Cl-nya juga. Cuma memang dia kalau kayak infus NaCl 0,9% itu kan disesuaikan dengan fisiologis tubuh. Kalau misalnya oralit itu kan juga sebenarnya ada kaliumnya gitu. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sudah tershare? Oke. Nah, ini adalah obat-obat syaraf otonom ya. Jadi gini, kita belajar dulu garis besarnya. Susunan saraf pusat itu terdiri dari dua hal, itu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sisanya adalah saraf perifer. Saraf perifer dibagi lagi jadi dua. Ada yang motorik atau otot lurik, ada yang otonom. Jadi ada yang bisa dikendalikan oleh kita, misalnya pada ekstremitas otot lurik, ada yang otonom. Nah, otonom ini bekerja di luar kesadaran kita gitu ya, yaitu ada dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis nama lainnya adalah adrenergik, parasimpatis nama lainnya adalah kolinergik. Gitu ya. Nah, jadi pada umumnya dia bekerjanya antagonis atau berlawanan. Nanti dijelasin gimana. Nah, contohnya adalah ini. Pada mata, ada simpatis, ada parasimpatis. Reseptornya alfa. Mungkin dengan simpatisnya teraktivasi, pupilnya jadi besar.
dengan parasimpatisnya teraktivasi, pupilnya jadi kecil gitu. Atau pada paru-paru, kalau simpatisnya teraktivasi, dia jadi dilatasi. Kalau dia parasimpatisnya teraktivasi, jadi konstriksi. Gitu ya, ini dibaca aja. Nah, penerusan impuls pada saraf otonom. Jadi impuls itu dikirimkan dari susunan saraf pusat ke preganglion, kemudian ganglion, postganglion dan efektor. Ganglion itu yang mana? Sebentar. Ganglion itu adalah yang enggak ya gambarnya. Nah, ini. Jadi di antara apa namanya? Ini kan otak dan sumsum tulang belakang ya. Nah, dia ada sisanya yang ke sini itu udah perifer. Di dalam sini nanti ada apa namanya? Nukleus yang menjadi tempat perbatasan antara saraf pusat dan saraf perifer. Kalau misalnya saraf perifernya itu untuk ke wajah atau kepala, dia adanya di batang otak. Kalau ini dia di ujung dari medula spinalis yang mau bercabang ke tubuh gitu ya, mudahnya. Bahasa mudahnya. Nah, terus ke efektor gitu. Efektor itu adalah misalnya otot rangka gitu. Atau apa? Saluran cerna, otot saluran cerna, otot jantung gitu ya. Nah, nah, jadi saraf kolinergik itu apa? Dia bekerja melepas neurotransmitter. Neurotransmitternya adalah namanya asetilkolin. Ganglion apa? Semua neuron preganglion itu apa termasuk si kolinergik. Jadi kalau preganglion itu semuanya termasuk kolinergik. Yang postganglion itu yang termasuk kolinergik adalah yang menuju otot rangka gitu. Kalau adrenergik dia itu bekerja neurotransmitternya adalah noradrenalin atau adrenalin gitu ya. Meliputi postganglion dari saraf simpatis yaitu udah ya. Diproduksi noradrenalin itu diproduksi di medula adrenal atau korteks. Nah, metabolismenya gimana? Jadi setelah apa neurotransmitter itu berikatan di possinap, dia harus dihancurkan supaya ototnya itu tidak kontraksi terus atau kelenjarnya itu tidak produksi terus gitu supaya tidak fatigue gitu. Apa yang memecah dia? Kalau misalnya dia asetilkolin, dia dipecah oleh asetilkolin esterase. Kalau misalnya dia noradrenalin atau adrenalin, dia dipecah dengan enzim MAO dan POM gitu ya. Obat-obatan otonom tadi ya yang mengatur saraf-saraf otonom. Ada apa aja golongannya? Nah, ini golongannya dibagi menurut cara kerjanya. Jadi ada yang termasuk golongan simpatomimetik ya. Simpatomimetik yaitu merangsang atau meniru efek simpatis. Kalau simpatolitik itu dipecah ya, berarti dia melawan efek adrenergiknya. Tadi kan simpatik adrenergik ya, kalau simpatolitik berarti melawan efek adrenergik gitu ya. Kemudian zat yang bekerja terhadap saraf parasimpatis. Nah, ada parasimpatomimetika, yaitu dia meniru atau menunjang kerja parasimpatis. Contohnya pilokarpin dan visostigmin. Kalau parasimpatolitik, kembali lagi ke litik, litik artinya dipecah, sehingga dia berlawanan efeknya dengan si parasimpatis. Sampai sini bingung atau ada yang mau ditanya atau kecepatan? Atau jelas? Maaf, boleh diulang tadi perbedaan yang litik sama parasimpatik. Jadi gini, jadi kan tadi ada dua saraf ya.
saraf simpatis sama parasimpatis. Nah, obatnya yang bekerja itu berdasarkan efeknya dibagi jadi 4. Apa aja? Yang pertama yang pertama simpatik, simpatomi metika. Jadi dia menunjang atau meniru efek simpatis yang tadi udah dijelasin, yang pupil mengecil gitu-gitu. Yang ini dia meniru gitu obat-obatnya. Kalau simpatolitik, litik itu artinya dipecah ya. Jadi dia berlawanan kerjanya dengan efek adrenergik gitu ya. Nah, sama yang parasimpatis. Parasimpatis kan tadi di sini nih ada pada pupil diperkecil, vasokonstriksi lemah, diperbesar, berubah-ubah gitu ya. Ini yang parasimpatis. Kalau obat yang menunjang kerjanya parasimpatis dan meniru efeknya itu namanya parasimpatomimetika gitu ya. Kalau misalnya dia parasimpatolitik, berarti ada litiknya. Berarti kerjanya berlawanan dengan sifat parasimpatis gitu. Bingung atau gimana? Bisa dipahamin? Gimana? Cukup. Ya, oke. Gitu. Nah, ini zat-zat untuk ganglion ya, ini dibaca aja sih. Nah, yang pertama obat simpatomimetika. Tadi yang mendukung ya, mendukung kerjanya saraf simpatis. Nah, saraf simpatis pada dasarnya berperan untuk mekanisme flight dan fright. Fight dan flight. Jadi bertarung atau lari gitu ya. Jadi dibagi jadi 2 berdasarkan reseptornya. Jadi ini itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter nanti akan berikatan ke reseptor. Reseptornya ada 2 jenis, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta gitu. Sampai sini paham atau bingung? Gimana? Paham, Bu. Oke. Nah, terus bedanya apa? Reseptor alfa itu lebih peka terhadap adrenalin, kemudian norepinefrin, baru isoprenalin. Kalau beta itu lebih peka terhadap isoprenalin, baru noradrenalin, baru adrenalin gitu ya. Nah, reseptor alfa dan beta tadi dibagi jadi 2 lagi, yaitu alfa 1 dan alfa 2, beta 1 dan beta 2 gitu. Nah, alfa 1 itu biasanya menimbulkan konstriksi otot polos. Jadi kalau misalnya si noradrenalin atau adrenalin gitu dia berikatan dengan alfa 1 di pembuluh darah, maka yang timbul adalah vasokonstriksi. Dan bisa juga menstimulasi keringat atau liur gitu. Ketika noradrenalin tadi berikatan dengan reseptor alfa 2 sehingga asetilkolinnya itu lepas gitu. Pelepasan asetilkolin. Nah, barulah terjadi proses yang berikutnya misalnya kontraksi misalnya ususnya peristaltiknya turun dan lain-lain gitu ya. Atau dia menurunkan tekanan darah gitu. Nah, terus kalau misalnya si noradrenalin tadi berikatan dengan beta 1, maka
kontraksi otot jantung ya, otot jantungnya akan diperkuat. Jadi ada efek inotropin dan kronotropin gitu. Kalau misalnya noradrenalin tadi atau adrenalin berikatan dengan beta 2, maka dia akan memicu bronkodilatasi gitu. Jadi kesimpulannya lokasinya adalah alfa 1 dan beta 1 postsinap, artinya udah sampai di organ efektor ya. Kalau misalnya alfa 2 dan beta 2 itu sebelum organ presinap atau ekstrasinap gitu ya. Nah, efek stimulasi reseptor alfa dan beta. Tadi ya, efek alfa 1 misalnya pada jantung, beta 1 jadi inotrop, kronotrop, jadi kontraktilitasnya meningkat, jumlah heart rate-nya pun meningkat gitu ya. Kalau di beta 2-nya, dia malah bikin vasodilatasi pembuluh darah koroner gitu. Sama aja kalau di napas ya. Kalau alfa dia malah bikin konstriksi. Kalau beta 2 dia malah bikin bronkodilatasi gitu. Nah, ini mekanisme kerjanya tadi ya. Katekolamin. Katekolamin tuh yang tadi si noradrenalin, adrenalin itu namanya katekolamin, itu kayak rumah besarnya. Yang tadi nama lainnya lah gitu. Dia bekerja sebagai neurotransmitter, akan mengikatkan diri pada reseptor yang berada di luar gitu. Sehingga ATP-nya nanti akan diubah menjadi siklik AMP dan fosfodiesterase. Dengan bantuan fosfodiesterase CAMP akan dirubah menjadi 5 AMP yang inaktif gitu. Jadi ini tuh setelah dia berikatan, apa yang terjadi? Kok bisa ada bisa ada produksi liur, produksi keringat, bisa ada peristaltik meningkat, gimana? Itu tadi dia memicu si ATP menjadi 5 AMP, gitulah ya pokoknya intinya. Nah, terus penggolongan adrenergika itu dia dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya. Ada yang kerjanya langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung, dia tadi langsung di reseptor tujuan. Misalnya tadi adrenalin, norepinefrin, isoprenalin langsung ke nempel ke reseptor alfa atau beta gitu yang tadi. Nah, kalau yang tidak langsung tuh gimana? Jadi dia tuh nempel ke presinap sehingga noradrenalinnya banyak keluar gitu. Noradrenalin banyak keluar, maka efek simpatomimetiknya akan meningkat gitu. Sampai sini bisa dipahamin? Atau bingung? Gimana? Bingung? Kita lanjut ya. Jadi tadi gitu ya, kalau yang secara langsung itu dia langsung berbentuk adrenalin duduk di reseptor. Kalau yang tidak langsung dia menunjang pengeluaran noradrenalin gitu. Ini efek-efeknya ya. Nah, penggolongan secara kimiawi ini dietilfenilamin, derivat imidazolin ini dibaca aja ya untuk obat flu biasanya mukosa hidung. Terus penggunaan adrenergik biasanya pada pasien shock. Shock itu adalah kondisi perburukan ya, di mana tekanan darahnya itu kurang dari 90, sistolnya bisa disertai penurunan nadi, akral dingin, dan tanda kegagalan sirkulasi. Jadi oksigennya tidak sampai ke perifer. Shock itu bisa karena perdarahan banyak, bisa karena dehidrasi, bisa karena kesakitan, bisa juga karena salah satunya anafilaktik atau alergi obat gitu ya. Nah, kalau karena anafilaktik, adrenalin itu merupakan
drug of choice pertama, apalagi kalau pasiennya udah bronkokonstriksi dan nggak bisa napas gitu. Terus kalau untuk pasien asma juga bisa dikasih bronkodilatasi. Beta 2 ya salbutamol, adrenalin juga bisa untuk bronkodilator. Cuma adrenalin itu kan meningkatkan denyut jantung. Jadi kalau pada asma dikasih adrenalin nanti pasiennya berdebar gitu. Jadi lebih cocok salbutamol. Nah, untuk hipertensi tadi propanolol ya. Kemudian tadi pilek efedrin ya, gitu. Terus untuk nyeri haid, menghambat kontraksi rahim, ritrodrin. Nah, terus efek samping adrenergik. Jadi pada dosis biasa adrenergik menimbulkan efek pada jantung dan SSP. Nah, apa yang disebut dengan takifilaksis? Jadi apabila digunain lama, dan diulang-ulang dalam waktu yang singkat, dia tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya apa? Orang shock, shocknya butuh adrenalin. Pertama kali disuntik, tensinya langsung naik. Jadi dari 80 per 70 gitu misalnya, langsung naik jadi 110 per 110 per 80 gitu ya. Terus kita kasih lagi adrenalin karena mungkin masih bronkokonstriksi gitu ya. Tapi naiknya itu tidak secepat yang tadi, mungkin naiknya hanya menjadi 120 per 80. Jadi efeknya itu lama-lama dia lelah gitu. Resistensi ya, takifilaksis tuh. Atau misalnya pada pasien-pasien ICU yang di drip noradrenalin ya, Revas gitu, udah hari ke-8 tensinya 90 per 70 dikasih Revas 0,5 mg per menit gitu ya. Nah, kok nggak naik-naik tensinya, kita naikin lagi jadi 0,6, 0,7 tapi tensinya tetap 90 per 70. Nah, itu udah termasuk takifilaksis gitu ya. Nah, adrenolitik, jadi ada alpha blocker itu memblokir reseptor alfa, efek utamanya adalah vasodilatasi perifer. Nah, terus ada alpha 1 blocker yang selektif sama yang tidak selektif gitu ya. Baca aja ini paling sering tuh kalau alpha 1 blocker selektif adalah prazosin untuk hipertrofi prostat gitu ya. Kalau beta, ada beta blocker yang selektif sama yang tidak selektif. Kalau selektif, berarti dia hanya di beta 1 aja, beta 1 blocker selektif. Berarti hanya di beta 1 aja dia menghambat. Contohnya atenolol, metoprolol, gitu. Kalau misalnya dia tidak selektif, beta 1 dan beta 2, dua-duanya dihambat. Yaitu propanolol dan alprenolol, gitu ya. Jadi dia menghambat bronkodilatasi. Makanya kalau propanolol tidak dianjurkan untuk diberikan kepada pasien asma, gitu ya. Terus penghambat neuron adrenergik. Jadi dia tidak menghambat reseptor adrenergik, tapi menghambat pelepasan katekolamin. Jadi dia nggak menghambat di reseptornya ya, gitu. Ini adalah tadi kan simpatomimetik ya, sekarang parasimpatomimetik. Jadi tadi parasimpatisnya yang mendukung, ini yang mendukung, tadi yang mendukung saraf simpatis, ini yang mendukung saraf parasimpatis gitu ya. Ini kolinergik, di susunan saraf pusat melepaskan asetilkolin ya. Efeknya apa aja untuk stimulasi peristaltik, kelenjar ludah, getah lambung gitu ya. Sebentar. Nah, terus menghambat pernafasan, mengecilkan bronkus gitu ya, memperbesar sekresi dahak, itu yang jelek-jeleknya sih sebenarnya. Tapi dia dibutuhkan juga untuk dilatasi pembuluh darah dan otot rangka gitu. Terus
Nah, ini ya reseptor kolinergik kan kalau tadi adrenergik atau simpatis kan reseptornya ada alfa, ada beta. Ya kan? Ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Kalau dia kolinergik, reseptornya itu ada 2, muskarinik dan nikotinik. Nah, muskarinik ini dibagi lagi, ada yang M1, M2, M3. M1 di ganglia simpatis, M2 di miokard, di nodus AV, nodus SA gitu. Terus M3 di kelenjar eksokrin ileum pembuluh darah gitu. Nah, kalau yang nikotinik ini pada ujung-ujung otot rangka. Kalau tadi kan ototnya adalah otot jantung ya, yang muskarinik. Kalau nikotinik itu otot rangka. Nah, kolinergik tadi itu contohnya yang bekerja secara langsung ya, pilokarpin, muskarpin, areokolin gitu. Kalau yang tidak langsung itu neostigmin, piridostigmin gitu. Nah, penggunaan antikolinergik itu harus digunakan untuk penyakit contohnya glaukoma, pilokarpin, neostigmin. Kalau miastenia gravis itu visostigmin, neostigmin. Kalau Alzheimer rivastigmin yang paling sering ya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu mirip dengan stimulasi yang berlebihan, misalnya muntah, diare, hipersalivasi gitu. Antidotnya adalah atropin untuk melawan muskariniknya tadi. Gitu. Ya udah ya. Nah, klasifikasinya ada apa aja? Ada alkaloid belladonna, amodium quarter, amin tersier. Nah, efeknya apa aja? Yaitu memperlebar pupil, mengeluarkan pengeluaran kelenjar ludah, meningkatkan frekuensi jantung, sama merangsang SSP. Ini dibaca aja ya. Yang paling yang ditanya tuh yang sering-sering kita gunain sih anti mabuk perjalanan, skopolamin, premedikasi bedah, atropin, spasmolitik untuk lambung, usus dan empedu, hiosin gitu. Ya. Terus apa namanya sebelum pembedahan tadi atropin ya, supaya liurnya itu tidak banyak diproduksi sehingga tidak menyebabkan aspirasi. Oke, nah efek samping antikolinergiknya itu tergantung dosis ya. Biasanya gelisah, bingung, eksitasi, halusinasi. Gitu. Oke, nah sekian sampai sini. Ini bawahnya teori persarafan ya. Yang tadi ganglion di mana ini udah disampaikan juga. Semua mekanisme flight and fight-nya. PPT-nya juga udah saya kirim di grup. Mungkin ada yang mau tanya untuk materi ini. Sampai sini ada yang mau tanya? Ibu izin tanya lagi. Iya, heeh. Iya, kenapa? Gimana ya Bu? Kenapa kalau setiap orang tiroid itu dia memiliki efek jantungnya tuh berdebar gitu Bu? Oh, ini hipertiroid ya? Hipertiroid ya. Jadi dia efeknya tuh kayak berdebar terus padahal ya tremor juga gitu termasuk. Itu ada pengaruhnya apa ya Bu? Jadi kalau misalnya hormon tiroid itu kan banyak reseptornya ya. Ini adanya di sistem hormon sih, termasuk salah satunya meningkatkan metabolisme dan meningkatkan efek simpatis tadi gitu. Jadi ketika dia berikatan ke dalam reseptor yang simpatis tadi, dia menunjang kerjanya. Makanya dia berdebar, dia sering keringetan gitu. Terus apalagi tremor gitu. Jadi itu memang karena si tiroidnya itu ada reseptor yang berikatan dengan reseptor yang menunjang si kerja simpatis gitu.
Bingung? Atau bisa dipahamin? Alhamdulillah paham sedikit, Bu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu mau bertanya. Ya. Kan kita sering kram perut. Nah, kalau kram perut itu bisa nggak sih Bu diatasi pakai hiosin sama paracetamol? Nah, tergantung kram perutnya karena apa. Kalau misalnya kram perutnya karena lambung, udah dikasih obat lambung, tapi mungkin misalnya masih ada bunyinya nih, bruk gitu, atau karena dia lagi haid. Misalnya kita lagi haid, terus otot uterusnya itu kontraksi, bisa kita atasin pakai hiosin dan paracetamol. Tapi kalau ternyata nyeri perutnya yang lain, misalnya ususnya itu tersumbat, kita bilangnya ileus gitu ya, tersumbat feses yang udah lama, atau usus sama usus saling masuk, kayak apa yang sering-sering diurut-urut gitu perutnya, atau misalnya ada batu empedu. Nah, itu nggak bisa dihilangin dengan hiosin gitu. Nah, ada lagi nyeri perut yang dia itu karena ada batu di saluran kencing. Nah, itu biasanya bisa, tapi bukan hiosin. Dia biasanya pakainya tamsulosin gitu. Jadi memang tergantung penyebabnya gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kemarin yang ini udah presentasi semua ya? Kelompoknya? Yang belum, Bu. Ada yang belum? Berapa kelompok? Dua. 2. Ya udah presentasi aja. Sekarang dipersilahkan ya. Ibu, izin saya setuju. Oke. Data Bu. Sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok ini mempresentasikan hasil PPT kami tentang ikatan obat dengan protein. Di kelompok kami ada sesi formula, itu dapat dan obat dengan protein. Protein merupakan zat yang penting fisiologis, asetil kolinse, NAPS, natrium, kalium, dan ATPS, dan nitrit. Reseptor fisiologik merupakan protein sekunder yang normal sebagai reseptor ini, transmitter, dan ikatan obat dengan reseptor dapat berikatan gen, tapi yang merupakan aktivitas suatu zat, obat atau
Tiga yang kemudian dapat mengenali reseptor obat karena hanya obat yang dapat berupa si obat reseptor. Kan pada teman sendiri sikas efek obat kan kadar obat di mana atau grade efek atau disebut perbandingan aktivitas obat terhadap reseptor ya obat penyebatan semakin kecil aktivitas obat dan maksimum pada aktivitas basic atau aktivitas obat itu kan farmak. Ikatan obat dengan plasma atau jaringan. Jadi pada saat proses distribusi setelah proses absorpsi obat dia didistribusi lalu mengalami metabolisme. Hampir kebanyakan obat terikat protein plasma dan atau pada jaringan selama proses distribusi. Ikatan ini biasanya bersifat reversibel, artinya obat dapat kembali bebas dari ikatan dengan protein plasma. Ikatannya yang reversibel menandakan bahwa ikatan kimianya lemah. Contohnya ikatan hidrogen, gaya van der Waals. Komponen utama protein plasma yang berikatan dengan obat adalah albumin, globulin, dan lipoprotein. Obat-obat yang bersifat asam lemah, asam salisilat, phenylbutazon, silin, memiliki afinitas yang kuat terhadap albumin. Obat yang berada pada keadaan plasma tidak dapat menembus limit biologis dan tidak aktif secara farmakologi atau tidak menghasilkan efek. Dari sejumlah dosis obat yang diberikan, bagiannya akan terikat dengan protein plasma. Bagian lagi dalam bentuk bebas. Tergantung dari seberapa besar afinitas obat terhadap protein plasma atau jaringan. Hanya obat bebas yang mengalami metabolisme yang dapat menemukan dan menemukan efek hormon. Jika kadar obat bebas mulai, maka obat yang terikat dengan protein plasma akan terlepas untuk menjaga. Dilanjut, Kadepura. Ikatan obat dan reseptor. Obat terikat protein plasma. Suatu kompleks yang besar tidak dapat lewat membran sel. Ini batagor siapa? Ikatan obat dan reseptor. Reversibel. Ikatan kimia lemah, ionik, hidrogen, hidrofobik, dan van der Waals. Seperti ikatan antara enzim, substrat jarang bentuk kovalen, kuat dan inversibel, protein yang berperan albumin, globulin, lipoprotein, dan glikoprotein. Halo kakak, layarnya nggak ada deh. Kenapa?
Ikatan obat dan reseptor. Obat terikat protein plasma, suatu kompleks yang besar, tidak dapat lewat membran sel, distribusi terbatas, tidak aktif secara terapeutik. Obat bebas dapat lewat membran sel secara bebas, distribusi luas, aktif secara terapeutik. 1. Sistem protein. 2. Katabolisme protein. 3. Distribusi albumin antara ruang intra dan ekstravaskuler. 4. Eliminasi protein plasma yang berlebih terutama albumin. 5. Perubahan kualitas protein plasma. Afinitas obat terhadap protein berubah. Contohnya penyakit hati, ginjal, kualitas protein plasma berubah, kapasitas protein plasma terhadap obat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan protein plasma. 1. Sifat fisikokimia obat. 2. Konsentrasi obat dalam tubuh. 3. Afinitas antara obat dengan protein. 4. Kompetensi obat dengan zat lain pada ikatan protein. 5. Kondisi patofisiologi penderita. Efek dalam penggunaan obat. Efek tidak dapat diinginkan dalam penggunaan obat. Hilangkan penyebab penyakit, hilangkan gejala penyakit, terapi untuk menggantikan atau menambah zat yang hilang atau kurang. Efek yang tidak diinginkan untuk dalam penggunaan obat, efek samping, efek samping alergi dan teratogenik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Oke, lanjut ya kelompok berikutnya, silahkan. Ibu izin share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya, Zahira Salsabila. Saya Zahira Salsabila bersama teman saya, Salsabila Wahyu Nintias. Kami akan mempresentasikan materi antagonisme dan sinergisme obat. Antagonis dan sinergisme obat. Agonis adalah obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen. Agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Sedangkan antagonis merupakan obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis. Kemudian ada reseptor. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua konsep penting. 1. Obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. 2. Obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Agonis, obat yang mengaktifkan reseptor dengan berikatan reseptor tersebut disebut agonis. Agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Agonis secara sederhana sering digambarkan sebagai pengaktif reseptor.
Dalam hal ini, besarnya efek obat tergantung dari total jumlah reseptor yang terikat, sehingga efek obat paling maksimal terjadi ketika semua reseptor terikat. Sebagian besar agonis berikatan melalui ikatan ion, hidrogen, dan van der Waals, jumlah gaya tarik dan dorong antar molekul. Ikatan-ikatan ini bersifat reversibel. Sebagian kecil agonis berikatan dengan reseptor secara kovalen, dan ikatan ini bersifat irreversibel. Reseptor. Protein merupakan reseptor obat yang penting, misalnya reseptor fisiologis, asetilkolinetrase, natrium, kalium, ATPase, tubulin, dan lain-lain. Reseptor fisiologis merupakan protein seluler yang secara normal berfungsi sebagai reseptor bagi dan growth factor. Ikatan obat dengan reseptor dapat terbentuk ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, atau kovalen. Tetapi pada suatu zat, obat atau dengan reseptor seperti kunci dan antagonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada antagonis fisiolog, itu pada sistem fisiologi yang sama, bagi sistem reseptor yang berlainan. Contohnya itu efek katabolik hormon glukokortikoid dapat dilawan oleh insulin. Yang kedua itu ada antagonisme pada reseptor. Ini melalui sistem reseptor yang sama. Efek histamin pada reaksi alergi dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Yang kompetitif itu dua obat bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif reversibel ini, efek agonis dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis. Ini terjadi saat konsentrasi antagonis meningkat dan menghambat respon agonis secara progresif. Hal ini menyebabkan perpindahan ke kanan hubungan dosis respon dari agonis. Antagonis non-kompetitif itu mengikat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis, sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang. Antagonis non-kompetitif ini terjadi bila setelah pemberian antagonis, konsentrasi agonis yang tinggi sekalipun tetap tidak mampu melampaui antagonis. Hal ini bisa dikarenakan agonis berikatan secara irreversibel dengan reseptor, atau agonis ini berikatan di lokasi yang berbeda pada molekul dan interaksinya bersifat allosterik. Antagonis non-kompetitif menyebabkan pergeseran dari hubungan dosis respon dan juga menurunkan efikasi maksimum dari konsentrasi berbanding respon. Antagonis parsial ini mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Obat ini akan antagonis disebut agonis-antagonis. Ketika partial agonis diberikan bersama full agonis, hal ini akan mengurangi efek dari full agonis. Contohnya itu, ada butorphanol adalah partial agonis pada reseptor opioid. Ketika diberikan tunggal, butorphanol memberikan efek analgesik yang sedang. Ketika diberikan dengan fentanyl, maka memberikan separuh efek analgesik dari fentanyl. Dan pada pasien yang menggunakan opioid kronik, maka akan menimbulkan withdrawal. Inverse agonis berkaitan pada lokasi yang sama dengan agonis, tetapi menghasilkan dari reseptor. Bahan cenderung ke
ke bentuk aktif, sehingga reseptor berada pada bentuk aktif itu untuk mempertahankan reseptor dalam bentuk aktif, sehingga reseptor yang berikatan hanya menghabiskan waktu 50% dalam bentuk aktif. Ini tidak merubah bentuk apapun, hanya mencegah terjadinya ikatan. Inverse agonis ini akan merubah ke bentuk inaktif, merubah aktivitas dasar reseptor. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antar obat yang bekerja pada reseptor yang sama sehingga menimbulkan efek sinergis atau antagonis. Efek sinergis terjadi ketika dua obat atau lebih dengan atau tanpa efek yang sama digunakan secara bersamaan untuk mengkombinasi efek yang memiliki outcome yang lebih besar dari jumlah komponen aktif satu obat saja. Potensiasi menggambarkan efek sinergik tertentu. Keberadaan obat kedua. Reaksi antagonis memiliki efek sinergisme yang sebaliknya dan menghasilkan suatu efek kombinasi yang lebih rendah dari komponen aktif secara terpisah. Di sini ada tabel interaktif adiktif atau sinergis dan toksisitas kombinasi. Ada obat antikolinergik, tambah antikolinergik, anti-Parkinson, phenothiazine, antidepresan fisik. Hasilnya, peningkatan efek antikolinergik bisa terjadi stroke dalam kondisi panas dan itu. Terus ada obat antihipertensi, tambah obat-obat yang menyebabkan hipotensi, yaitu ada anti-angina, vasodilator, phenothiazine. Hasilnya peningkatan efek antihipertensi. Ada obat depresan SSP, ditambah depresan SSP, yaitu alkohol, antiemetik, antihistamin, hipnosedatif, tranquilizer, dan sebagainya. Hasilnya gangguan skill psikomotor, penurunan kewaspadaan, mengantuk, pingsan, depresi pernafasan, koma, bahkan kematian. Ini ada obat kombinasi obat-obatan yang memperpanjang QT atau cardiac output. Itu ada amiodaron tambah disopiramid. Efeknya itu memperpanjang QT ditingkatkan. Ada methotrexate ditambah cotrimoxazole. Itu hasilnya megaloblastosis sumsum tulang belakang disebabkan oleh antagonisme asam folat. Terakhir ada kombinasi obat-obat nefrotoksis, yaitu regentamisin atau trobamisin dengan cefalotin. Hasilnya peningkatan nefrotoksisitas. Ada yang mau bertanya? Oke. Udah bagus ya presentasinya tadi, yang sebelumnya juga udah bagus. Ini berarti 2 kelompok aja ya hari ini kan, yang kemarin belum. Apa ada lagi? Ada lagi, Bu. Berapa lagi? Berapa lagi? Kurang lebih 2 lagi, Bu. Oh, 2 lagi. Atau enggak yang 2-nya 2 minggu depannya lagi aja, nggak apa-apa materinya. Kalau misal udah bikin yang ini, nggak apa-apa yang ini aja. Materinya mau apa, presentasi tugas lagi yang 2 kelompok lagi ya, gitu. Oke. Jadi ini minggu depan libur dulu ya. Kalau bisa sekarang aja, Bu, biar nggak deg-degan. Oh gitu ya. Udah deh kalau itu cepet aja ya, tapi ya 2 kelompok lagi ya. Lanjut silahkan. Izin share screen ya, Bu. Oke.
Ayo, mana? Share screen-nya. Ibu, sebentar. Lagi loading, Bu. Koneksi. Bentar, Ibu. Sebentar. Bentar ya, Ibu. Lagi loading. Oke. Sudah terlihat belum ya? Udah. Dimulai ya, Bu. Iya, itu baru minta beli makanya Kak. Yang tadi siang aku bilang. Asem ini minta beliin charges. Manja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ibu dan teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi tentang target obat. Presentasi ini akan disusun oleh saya sendiri, Ananda Maharani, dan rekan-rekan saya ada Sarah Fauzia dan Sylvia Yuni. Langsung saja kita mulai presentasi ini. Presentasi akan diawali oleh rekan saya yaitu Sylvia Yuni. Obat. Pengertian obat itu suatu zat yang memberikan efek terapi pada fungsi biologis dengan melalui aksi kimia. Kerja obat itu perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek atau respon. Sedangkan efek obat itu perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja obat. Efek obat itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada efek utama dan efek samping. Faktor penentu obat itu yang pertama ada derajat aktivitas pada sistem yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, jika respon maksimal sudah tercapai, misalnya obat substansi endogen, maka penambahan obat tidak lagi memberikan efek. Penyakit yang diderita contohnya, glikosida jantung akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung pada penderita gagal jantung, tetapi tidak atau kurang berefek pada orang sehat. Level aksi obat itu ada 6. Yang pertama ada molekuler. Seluler, sel. Yang keempat ada organ atau jaringan, organisme utuh, dan yang terakhir itu ada interaksi antar organisme. Bagaimana obat bekerja? Itu aksi yang tidak dipengaruhi obat spesifik atau reseptor. Berdasarkannya itu ada sifat fisika, kimia sederhana. Yang spesifik itu aksi yang diperantara interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor. Target spesifik itu ada reseptor, enzim, molekul pembawa. Sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisika itu ada massa fisis, osmosis, absorpsi, rasa, baril fisik, surfaktan, radioaktivitas, dan pengendapan protein. Sedangkan sifat kimia itu ada aktivitas asam basa, pembentukan kelat, dan aktivitas oksidasi reduksi.
Mekanisme aksi spesifiknya itu aksi yang diperantarin. Aksi spesifik itu ada 4. Yang pertama enzim, kanal ion, molekul pembawa, dan reseptor. Enzim, mekanisme aksi enzim pada obat dibagi jadi 2. Yang pertama inhibitor kompetitif, itu menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat analog. Yang kedua substrat palsu, itu molekul yang ditindaklanjuti oleh enzim yang disimpan ke jaringan aktif enzim. Kanal ion, pengeblok kanal itu mengeblok secara fisik, contohnya ada phenitoil mengeblok kanal natrium, penurunan eksitabilitas sel, dan khasiatnya itu ada membuka kanal, contohnya ada benzodiazepin dan barbiturat, memodulasi terbukanya kanal klorida, penurunan eksibilitas sel, dan khasiatnya itu untuk sedatif dan anti kejang. Kemudian molekul pembawa, transport molekul organik kecil dan ion menembus membran sel, terlalu polar, membentukkan protein pembawa. Protein pembawa mempunyai sisi aktif spesifik, contohnya ada hemikolinium, beraksi sebagai penghambat pada transporter kolin ujung syaraf autonom. Reseptor itu suatu makromolekul seluler yang secara spesifik signaling kimia antara dan dalam sel menimbulkan efek. Faktor-faktor dalam fase obat itu ada 4. Yang pertama itu ada fase absorpsi, kedua fase distribusi, ketiga fase peningkatan obat, yang keempat terakhir ada fase eliminasi atau metabolisme. Ini merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian penyangkut jumlah obat dalam prosentase dari dosis yang ditransfer dari tempat pemberian ke sirkulasi sistematik dalam bentuk utuh atau metabolitnya. Untuk dapat menimbulkan efek farmakologis yang diinginkan, obat harus dapat diabsorpsi dengan baik. Absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor kelarutan obat. Yang kedua, kemampuan difusi melintasi sel membran. Yang ketiga itu ada konsentrasi obat, yang keempat itu sirkulasi pada letak absorpsi, yang kelima luas permukaan kotak obat, yang keenam bentuk sediaan obat, yang ketujuh, yang terakhir cara pemakaian obat. Yang kedua itu ada fase distribusi. Fase distribusi ini adalah fase transfer obat yang dapat dibalik antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah kecepatan aliran darah, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum. Membentuk kompleks. Obat akan diikat oleh protein plasma dengan berbagai ikatan lemah seperti ikatan hidrofobik, hidrogen, ionik, dan lain-lain. Obat terikat dalam protein plasma akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Fase ketiga yaitu fase pengikat obat. Di fase ini terjadi efek farmakologis, yaitu efek yang terlihat dari tindakan farmakologinya. Dan efek utamanya ialah efek yang diharapkan untuk obat tersebut. Nah, di fase ini obat yang kita minum akan mulai menimbulkan efek yang kita inginkan. Misalnya kalau kita pusing terus kita minum paracetamol, setelah minum obat itu, setelah obat itu masuk ke tubuh kita, terus udah masuk ke fase pengikat obat, pusing kita akan menghilang. Dan yang terakhir itu fase metabolisme. Di metabolisme obat terutama di hati, mikrosom, dan kritosol. Tempat terjadi metabolisme itu di dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit di lumen kolom atau flora usus. Tujuan fase metabolisme ini adalah mengubah obat yang non-polar atau larut dalam lemak menjadi polar, larut dalam air.
diekresi melalui ginjal atau empedu. Lalu masuk ke contoh obat. Pertama mekanisme kerja obat, yaitu asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan antiinflamasi non-steroid, bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dengan jaringan tubuh dengan tujuan menghambat enzim siklooksiggenase sehingga mempunyai efek analgetik dan antiinflamasi. Selanjutnya, farmakodinamik dari asam mefenamat sendiri. Asam mefenamat menghambat COX-1 dan COX-2, maka menghambat pembentukan prostaglandin, namun karena asam mefenamat lebih kuat menghambat COX-1 dibanding COX-2, sehingga memiliki efek anti nyeri lebih besar daripada antiinflamasi. Asam mefenamat pertama kali diabsorpsi dari lambung dan usus, selanjutnya obat akan melalui hati, diserap darah, dan dibawa oleh darah sampai ke tempat kerjanya. 90% asam mefenamat terikat protein. Indikasi obat dari asam mefenamat itu sendiri adalah meredakan nyeri ringan sampai sedang, sehubung dengan sakit gigi, dismonor primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca sesudah operasi. Di sini ada referensi-referensi buku-buku yang kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya dari kami. Ibu, satu lagi ya. Ibu izin share screen ya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi protein-protein reseptor. Nama saya Putri Lestari Junaidi dan dua rekan saya, Roida Simorangkir dan Arta Junita.
Di sini ada pengertian reseptor. Dalam biokimia dan farmakologi, reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sel kimia tersebut berikatan dengan reseptor, terjadi beberapa bentuk respon. Misalnya perubahan aktivitas listrik sel, reseptor berlokasi di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligan, yang dapat berupa suatu peptida atau molekul kecil lain seperti neurotransmitter, hormon, obat, atau toksin. Reseptor dapat diklarifikasikan berdasarkan lokasinya. Reseptor transmembran meliputi reseptor terhubung dengan kanal ion atau reseptor iontropik, reseptor terhubung protein G atau metabotropik, dan reseptor tirosin kinase. Reseptor intraseluler ditemukan di dalam sel, di sitosol atau di inti sel. Molekul yang berikatan secara alami untuk reseptor tertentu disebut sebagai ligan endogen. Misalnya ligan endogen untuk reseptor asetilkolin yaitu asetilkolin. Setiap reseptor dihubungkan dengan jalur biokimia seluler spesifik. Banyak reseptor ditemukan sebagian besar sel, dan masing-masing reseptor hanya mengikat dengan ligan struktur tertentu. Seperti halnya gembok yang menerima kunci berbentuk khusus ketika ligan berikatan dengan reseptornya. Ligan mengaktifkan jalur biokimia yang terkait reseptor. Di sini ada macam-macam reseptor. Yang pertama ada reseptor iontropik. Reseptor terkait kanal ion teraktivasi ligan atau reseptor iontropik biasanya menjadi target neurotransmitter cepat seperti reseptor asetilkolin, nikotinik, dan reseptor GABA. Aktivitas reseptor ini menghasilkan perubahan gerakan ion melintas membran. Reseptor iontropik memiliki struktur heteromer dengan setiap subunit terdiri dari domain pengikat ligan ekstraseluler dan domain transmembran. Domain transmembran pada gilirannya mencakup 4 helix alfa transmembran. Rongga pengikat ligan terletak di antar muka antara subunit. 2. Ada reseptor terhubung protein G. GPCR adalah keluarga reseptor terbesar dan termasuk reseptor untuk beberapa hormon dan neurotransmitter, misalnya reseptor dopamin dan reseptor glutamat. GPCR terdiri dari 7 helix alfa transmembran. Lengkung yang menghubungkan helix alfa membentuk domain ekstraseluler dan intraseluler. Situs pengikat untuk ligan peptida yang lebih besar biasanya terletak di domain ekstraseluler, sedangkan situs pengikat untuk ligan non-peptida yang lebih kecil sering terletak di antara 7 helix alfa dan 1 lengkungan ekstraseluler. Reseptor yang disebutkan di atas digabungkan ke sistem efektor intraseluler dan berbeda melalui protein G. Yang ketiga ada reseptor tirosin kinase. Reseptor yang terkait dengan kinase terdiri dari domain ekstraseluler yang mengandung situs pengikatan ligan dan domain intraseluler. Seringkali dengan fungsi enzimatik dihubungkan oleh helix alfa transmembran tunggal. Contoh reseptor terkait kinase yaitu reseptor insulin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karoida. Keempat, reseptor inti. Berikut reseptor ini disebut dengan reseptor inti. Sebenarnya mereka terletak di sitoplasma dan bermigrasi ke inti setelah mengikat dengan ligan. Terdiri dari daerah pengikat ligan, ujung C, domain pengikat DNA atau DNA atau DBD, dan domain ujung N yang berisi wilayah AF1 atau fungsi aktivasi 1. Wilayah inti memiliki zinc finger
yang bertanggung jawab untuk mengenali sekuens DNA khusus untuk reseptor ini. Ujung N berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi seluler lainnya dengan cara yang tidak bergantung ligan dan tergantung pada interaksi ini. Reseptor dapat memodifikasi pengikat aktivitas reseptor dengan pengikat atau aktivitas reseptor. Reseptor steroid dan hormon tiroid merupakan contoh dari reseptor tersebut. Reseptor membran dapat diisolasi dari membran sel dengan prosedur interaksi kompleks menggunakan pelarut, deterjen, atau pemurni afinitas. Struktur dan aksi reseptor dapat dipelajari dengan menggunakan metode biofisik seperti halografi sinar X, NMR, diskrosim lingkaran, dan interferometri polarisasi ganda. Simulasi komputer tentang perilaku dinamis dan reseptor tentang digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme aksi dan reseptor-reseptor ini. Teori interaksi reseptor obat. Teori pendudukan. Dogma utama farmakologi reseptor adalah bahwa efek obat berbanding lurus dengan jumlah reseptor yang ditempati. Selain itu, efek obat berhenti ketika obat terdisolasi atau lepas ikatan dari reseptor. Ariens dan Stephenson memperkenalkan istilah afinitas dan efikasi untuk menggambarkan aksi ligan yang terkait pada reseptor. Afinitas yaitu kemampuan suatu obat untuk bergabung dengan reseptor untuk menciptakan kompleks reseptor obat. Efikasi yaitu kemampuan kompleks reseptor obat untuk memulai respon. Teori laju berbeda dengan teori pendudukan yang diterima secara luas. Teori laju mengusulkan bahwa aktivitas reseptor berbanding lurus dengan jumlah total pertemuan obat dengan reseptornya per unit waktu. Aktivitas farmakologis berbanding lurus dengan tingkat seperti contohnya 1 agonis, yaitu obat dengan asosiasi cepat dan disolasi cepat. Kedua, agonis parsial, yaitu obat dengan hubungan sedang dan disolasi menengah. Yang ketiga, antagonis, yaitu dengan menghasilkan kompleks reseptor obat. Reseptor cadangan yaitu dalam beberapa sistem reseptor, misalnya asetikolin pada otot polos, agonis mampu memperoleh respon makal pada tingkat reseptor yang sangat rendah. Pengatur atau mengurangi jumlah reseptor terhadap hormon penyakit. Peran dalam kesehatan dan penyakit seperti banyak kelainan genetik melibatkan catat bawaan pada gen reseptor. Seringkali sulit untuk menentukan apakah reseptor tidak berfungsi atau hormon diproduksi pada tingkat yang menurun. Ini menimbulkan kelompok kelainan endokrin pseudo-hipo, di mana tampaknya ada penurunan tingkat hormonal, sementara pada kenyataannya reseptor yang tidak merespon cukup terhadap hormon. Dalam sistem imun, reseptor utama dalam sistem imun yaitu reseptor pengenalan pola atau PRR, reseptor toll-like atau TRR, reseptor pembunuh diaktifkan, dan reseptor pembunuh inhibitor atau KRR dan KIR. Reseptor komplement, reseptor Fc, reseptor sel B, dan reseptor sel T.
Demikian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah bagus ya presentasinya. Semuanya ini berarti udah semua ya, lanjut. Semua berarti kita udahan dulu berarti sampai sini aja pertemuan kali ini. Minggu depan libur dulu, baru minggu depannya lagi masuk ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Liv ya.